Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Tamhid Iqra Qiraati Tariqatun Syari'ah fi Ta'allumi Qiraatil Quran karya al-Ustaz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Basri hafizahullah, dan masih dalam jilid yang kedua, dan kita sudah berada di separuh yang kedua dari jilid ini atau dari bab ini, yaitu masih dalam pembahasan tentang mat, bacaan panjang, dan kita mulai dengan mat tabi'i kemarin. Dan kemarin juga kita sudah selesaikan pembahasan atau setiap masalah yang berkaitan dengan alif mat. Demikian pula kita sudah masuk ke dalam ya mat. Nah sekarang pembahasan baru beliau bawakan ini tentang ta, huruf ta. Nah, ta beliau bawakan dengan dua versi di sini. Ada ta yang maftuha, yang terbuka itu, dan ada ta yang marbuto, yang terikat. Paham gini? Nah, untuk ta yang kedua atau dua ta yang pertama, dua gambar yang pertama itu untuk ta yang maftuha, yang terbuka. Itu yang masyhur. Adapun ta yang kedua itu, dua gambar terakhir itu ta marbuto namanya, ta yang terikat. Apa bedanya? Dia sama makhraj dan sifatnya. Hanya saja nanti dia berbeda pada saat dia diucapkan dalam keadaan dia sukun atau wakof di atasnya. Bukan sukun biasa ya, dia sukun wakof. Kita berhenti di atasnya. Paham ini? Nah, kalau ta yang maftuha itu, yang terbuka, dia di wakof tetap di atas ta. Misalkan ada kata rahmat, kemudian pakai ta maftuha, maka ketika kita wakof di atasnya kita baca rahmat, rahmat, tetap dibaca di atas ta. Adapun kalau tanya marbuto, yang terikat itu, ketika kita wakof di atasnya maka kita berhenti, kita wakof di atas ha. Ya, seperti kata rahmah, rahmah, asalnya pakai ta. Ini kan asalnya pakai ta, tapi kalau kita wakof di atas ta marbuto, kita wakof di atas ha. Rahmah. Ya, kalau ada papan lebih bagus, tapi tidak usah, ini gampang sebenarnya. Pahamnya ini kah? Paham gitu? Nah, saya rasa antum sudah bisa semua baca Quran. Nah, sekarang kita baca. Nasihah. Nasihah. Rafi'ah. Rafi'ah. Fatarah. Afwan. Qatarah. Qatarah. Paham gini? Baik, pelan-pelan. Nah, sekarang kita baca. Sudah menyantum, sering. Yang lain lagi, yang belum pernah. Banyak yang belum pernah sebenarnya ini. Antum sering juga. Sudah juga antum tuh? Belum sama sekali. Ya, enggak apa-apa. Antum, ini kah? Ini ya? Kasih temannya antum. Wih, sisa sedikit ini. Sukun. Apa itu? Baca sukun. Karena kalau kita baca fathah apa bedanya? Kalau kita baca berharokat dia apa bedanya? Nasihah. Rafi'ah. Qatarah. Ghashiyah.
dahidah, akhirah, madaji', wa abi, Ikuti temannya antum. waladi. Di sini faedah. Di sini faedah. Perhatikan, kemarin sudah lewat kan? Kalau ada hak dhamir kasroh. Paham ini? Kemudian ada ya setelahnya, ya mat tentunya. Maka ya mat itu ditulis dengan apa? Ya kecil. Nanti akan datang faedah bahwa ya kecil ini yang terletak pada dhamir, demikian pula waw kecil nantinya, itu ketika dia sukun, dia tidak dibaca. Dia dibaca panjang kalau dia dibaca wasal, dibaca sambung. Paham ini? Nanti akan lewat insyaallah ta'ala. Lanjut. Ta'ami. Sama itu. Sama itu. Paham ini? Kalau kita baca wakaf berhenti. Ta'ami. Mih. Ya, nanti disambung baru. Lanjut. Alihah, hijarah, makisin, maridon, safinah, labisin, tijarah, ni'ajih, bimafazatih, ibadatih, wahadih, li'abih, sahibatih, asifah, ahadis, bilisanina, fi zinatih, asatir, kafabina, wa khilalih, syayatin, wa'idhin, khotoyai. InsyaAllah. Dan kaidah ya, karena kita sudah mulai membaca sukun, membaca wakaf. Kaidah ketika wakaf ini berhenti, maka semua huruf, apapun harakatnya, wajib disukun. Makanya seperti tadi syayatin disukun, wa'idhin disukun. Walaupun fathah harakatnya, wajib sukun. Nah, kecuali nanti ada satu keadaan, satu saja. Kalau dia fathatain. Iya, kalau dia fathatain. Seperti kata syai'an, ini kan, jazaan, itu kalau berhenti beda. Dia tidak disukun. Nanti akan lewat insyaallah ta'ala. Nah, sekarang kata beliau, latihannya, farriq bainal maddi wal qasri. Farriq, bedakanlah baina antara al-maddi bacaan panjang wal qasri dan bacaan pendek. Farriq bainal maddi wal qasri maknanya bedakanlah antara bacaan panjang dan pendek. Kita baca maqami, azabi, fatarani. Insyaallah. Man? Siapa lagi? Itu yang dekat-dekat dulu. Kan dah angkat tangan. Jangan ditunjuk temannya. Biarkan dia sendiri. Maqami, azabi, fatarani. Nah ini sekarang dibaca semua ya. Baca semua. Tadi itu kita baca sukun, wakaf karena kita ada ta marbuta. Ini dibaca semua. Ibadi, ba'idina,
jami'ina asani qalami karimati nasihati manazila fi narihi. Nah, itu antum perhatikan. Kalau ya kecil begitu, kita baca wasal, nah kita tetap baca panjang. Tapi kapan antum wakaf, enggak bisa antum baca panjang. Finari. Tapi kalau kita baca wasal baru dipanjangkan. Lanjut. Wa ja'alani tijarati idza qada kafa bihi wa alihati bi akhika nawasi mahisani ghashiyati wa'idhina fakhashita binasirihi janahika wa kawa'iba manasikana nashi'ina nasirihi rawasi wa akhihi wa sahibatihi Isa wa kitabihi alihatina lisani. InsyaAllah. Berikutnya sama. Masih latihan. Sebelum kita baca, kita lihat apa yang beliau katakan di atas. Kata beliau, intabih. La taghlad. Intabih. La taghlad. Kata beliau, intabih. Hati-hati. La taghlad. Jangan sampai antum salah dalam membaca. Nah, ini berarti sudah naik tingkatannya ya. Kita baca. Wazinataha ayatina waliya fiha. InsyaAllah. Man? Antum belum pernah ini kayaknya. Yang baca ini belum pernah walaupun sekali. Wazinataha ayatina waliya fiha jalabibah qari'ina sabirina hitani fi makanihi maqatilah qamisani ashirata sarabila ba'iroha sonadida wa asila wa kawa'iba sabihati idza qada rajina
rajihina ma'ayisha ahaditha limasakina qaranina syaribina ayatina wasyayatina idza saja hasisaha anamila solihina ma'adina syahidina salasila maqadiro wifaqoni. Insyaallah. Nah, sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan baru dan beliau memperkenalkan kita harakat baru, yaitu dhammah. Nah, sebelum beliau masuk ke dalam huruf mad dengan waw. Sebagaimana sebelumnya, setiap beliau masuk atau sebelum beliau masuk ke huruf mad, beliau pasti memperkenalkan kita harakat yang sejenis dengannya. Karena kita tahu, kita sudah ringkas sebelumnya bahwa mad itu terjadi kalau ada salah satu dari huruf mad yang sukun dan bertemu dengan harakat yang sejenis dengannya. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan madnya, kita harus dikenalkan dulu harakatnya. Sama seperti alif pertama, sebelum beliau masuk, beliau kenalkan dulu kita harakat fathah. Demikian pula ya, sebelum kita masuk dalam ya mad, beliau kenalkan dulu harakat kasrah. Ya, supaya apa? Supaya tidak tertukar. Jangan sampai ada ya sebelumnya fathah, ya, kita anggap juga mad tabi'i. Nah, tidak. Makanya beliau perkenalkan. Nah, sama seperti di sini. Sebelum kita masuk di waw maddiyah atau mad dengan huruf waw, beliau kenalkan dulu harakat yang sejenis dengannya atau temannya waw, yaitu dhammah. Kenapa? Karena nanti akan ada bab setelah ini, pembahasan setelah ini, mad juga, hukum mad juga. Tapi mad lin namanya. Dan hurufnya sama, waw dan ya yang disukun. Hanya saja sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah dan waw sukun sebelumnya fathah. Nah, ini mad juga, tapi mad lin, beda juga cara bacanya. Supaya tidak terjadi istibah, kemiripan, bingung kita ya mana mad tabi'i, mana mad. Nah, ini dikenalkan dulu harakatnya. Makanya lihat itu pada contoh bi, bu, kata beliau iqra dhammatan. Bacalah dengan dhammah. Paham ini? Iqra dhammatan. Nah, sekarang kita baca. Bi, bu. Bi, bu. Ni, nu. Li, lu. Insyaallah. Ini mudah ya. Mana yang mau baca? Belakang. Oh, itu lama sekali juga tidak baca tau. Bi, bu. Perhatikan ya. Afwan. Kita sudah di jilid yang kedua. Saya bilang kemarin, kalau bisa kita bacanya sudah mulai dipercepat. Jangan lagi ada yang bi, bu, bi. Ini panjang. Karena kan kita sudah belajar panjang pendek. Makanya sekarang sudah kita harus bedakan antara bacaan panjang dan pendek. Nah, kalau ini semua kita baca panjang, bi, bu. Woi, tidak ada artinya kita belajar mad. Pahamnya entah? Jadi langsung dibaca. Bi, bu. Baik, fadhal. Ni, nu. Li, lu. Di, du. Ri, ru. Wi, wu. Nasara, nusira. Razaqa.
ruziqa, makasa, mukisa, kataba, kutiba, safara, sufira, dokhoma, dukhima, rafa'a, rufi'a, yamuna, syaju'a, ruziqa, kasura, khuliqa, fawakihu, kawakibu, ba'uda, hufidha, karuba, qaruba, marafi'u, makarimu, masami'u, wa'asa, hunalika, wa Isa, wa rusulihi, yunadi, wa nusuki. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallah fikum. Sudah bagus ya. Hanya saja jangan terlalu buru-buru juga. Pelan-pelan. Ya, tapi bagus, Masya Allah. Tidak bagus. Jadi maksudnya saya itu dibaca cepat. Bukan juga dibaca cepat sekali. Wanusukihi warusulihi ya bukan. Lah, maksudnya cepat itu bedakan antara yang panjang dan pendek. Sama seperti ini. Wanusuki. Kalau kita baca semua. Wanusuki. Sama, tidak ada bedanya. Nah, maksud saya itu dibaca cepat, bedakan antara huruf yang dibaca panjang dengan yang tidak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, ini mad dengan waw atau huruf waw maddiyah. Dan ini pembahasan terakhir dalam mad tabi'i. Karena sudah lewat pembahasan sebelumnya tentang alif maddiyah, alif sukun sebelumnya fathah, ya maddiyah, ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, ini yang terakhir, waw maddiyah atau mad dengan waw, yaitu adanya waw yang disukun sebelumnya dhammah. Kata beliau, yumaddu bimiqdari harakataini. Contoh ini tu ini yang terakhir, kata beliau yumaddu, dibaca panjang biqadri ya, biqadri dengan takaran harakataini, dua hitungan, dua harakat. Kita baca tu du su hu. Masya Allah. Tadi untuk kata yang atau kolom yang dua kata harusnya dibaca bersamaan ya. Jadi kita ini baca per kolom, per kotak, bukan per kata. Jadi kalau ada satu kolom, satu kotak, dua katanya, ya dibaca dua-dua dulu, baru diikuti. Baik, sama seperti dama, yadumu. Nah, lanjut. Zara, yazuru. Tafa, yatufu. Seperti itu. Adapun di bawahnya satu kata kembali lagi. Intinya kita baca ini per kotak atau per kolom. Jadi kalau satu kolom satu kata ya satu kata. Kalau dua kata dua kata. Baik, man. Wah, antum jawab baru kayaknya. Enggak pernah. Enggak, bukan yang tidak pakai songkok di belakangnya. Wah, ya antum. Di belakangnya antum enggak ada itu. Du su hu fu zu ru dama yadumu zara yazuru tafa yatufu kana yakunu
Sama yasumu. Rama yarumu. Sajiduna. Abiduna. Rusulihi. Rasulihi. Sabiruna. Fama ra'a. Yarithuni. Fa'aqaruha. Talumuni. Hunalika. Nakisuhu. Kalihuna. Fatuthiru. Lima yuha. Yatubu. Talumuni. Yuza'una. Maqalidu. Karihuna. Syuhumahuma. Yurisuna. Nakisuhu. Baik. Boleh ambil papan mungkin, Afwan. Ini kayaknya perlu pakai papan. Ini satu pembahasan ini perlu pakai papan. Nah, sekarang kita masuk dalam masail atau masalah-masalah yang berkaitan dengan waw maddiyah atau huruf mad atau huruf waw mad. Ya. Nah, masalah ini masalah yang ringan sebenarnya, hanya saja perlu dijelaskan sedikit tentang alif yang datang setelah waw maddiyah. Alif yang datang setelah waw maddiyah. Baik. Perhatikan. Waw yang disukun sebelumnya dhammah. Baik. Waw yang disukun sebelumnya dhammah itu datang dalam bahasa Arab dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dia datang dalam bentuk fi'il. Ya kan? Fi'il. Contoh misalkan yad'u. Paham ini? Nah, ini waw sukun sebelumnya dhammah. Kadang juga datang dalam bentuk misalkan katabu. Waw sukun sebelumnya dhammah. Ada enggak perbedaan antara yad'u dan katabu? Ada. Apanya beda? Nah, ini masalah alifnya. Ini alif sukun datang setelah waw yang disukun sebelumnya dhammah. Ini alif kalau dalam ilmu tajwidnya ini tidak dibaca. Jangan sampai antum kira oh ada alif. Alif sukun. Berarti alif mat ini. Berarti alif mat tambah waw mat 2 tambah 2 4 harokat. Katabu. Lah. Ini tidak dibaca ini. Tidak ada artinya. Paham ini? Itu kalau dalam ilmu tajwid ringkas saja. Adapun sekarang kita mau cerita kenapa dia ada. Ini kan faedah tambahan saja. Kalau tidak dianggap, tidak dibaca, kenapa dia ada? Ini urusannya ilmu nahwu sebenarnya, tapi kita tambah saja sebagai faedah. Ini namanya dalam ilmu nahwu alif fariqah. Alif pembeda. Yang membedakan apa yang sebelumnya. Paham ini? Apa sebelum alif di sini? Waw. Dan waw ini kalau dalam ilmu nahwu namanya waw fa'il.
waw jamaah namanya, iya kan? Doroba, doroba, dorobu, kataba, kataba, katabu, semuanya itu fa'il namanya. Paham ini? Masalah sekarang, kenapa harus datang alif? Karena kalau tidak ada alif, kita biarkan waw fa'il, yaitu waw sukun sebelumnya dhamma di atas keadaannya, maka akan terjadi kemiripan. Dengan apa? Dengan waw huruf illah. Seperti pada kata yad'u. Ini waw apa? Waw fa'il? Bukan, ini waw huruf illah dari kata da'a. Ini da'a, yad'u. Nah, ini dia asalnya. Paham gini? Maka untuk membedakan antara waw asli huruf illah dengan waw fa'il jamak, datanglah ini alif untuk membedakan. Ini namanya alif apa tadi? Fariqah, dari kata faraqah. Fariqah yang membedakan. Apa yang dibedakan antara ini? Waw fa'il atau waw jamaah yang berkedudukan sebagai fa'il dan waw asliyah dari huruf illah. Itu saja faedahnya. Makanya perlu papan. Kalau tidak antum menghayal. Taib, itu saja. Sekarang kita bahas faedah tajwidnya. Kata beliau di sini nu nu nu. Kemudian ada apa ini? Alif. Ini sama aja dengan nu tanpa alif. Perhatikan itu gambarnya. Nu, nun madmum di dhammah. Setelahnya ada waw disukun, kemudian alif disukun lagi setelahnya. Ini kata beliau sama saja dengan nun yang di dhammah setelahnya waw. Apa maksudnya? Beliau jelaskan. Al alifu la tuqra. Alif di situ tidak dibaca. Karena jangan sampai antum mengira karena alif ini huruf mat juga, berarti ini tambahan ini. Ditambah panjangnya karena bertemu dua huruf mat. Anda. Alifnya tidak dianggap. Sekarang kita baca. Lu lu lu. Ku ku ku. Tu tu tu. Baik, man. Wah, ini jauh sekali. Nggak ada di sana lagi. Oh iya, tahu ini tadi duluan angkat tangan. Afwan. Tunggu dulu. Duluan dia. Lu lu lu. Ku ku ku. Tu tu tu. Du du du. Fu fu fu. Du du du. Su su su. Hu hu hu. Ru ru ru. Ju ju ju. Yu yu yu. Zu zu zu. Taba tabu. Kita sudah jelaskan. Kita itu baca per kolom. Jadi kalau satu kolom ada dua kata, selesaikan dulu kolomnya itu. Kotaknya. Bukan kita baca per kata ya, kita baca per kotak. Taib, ulang dulu. Taba tabu. Khana khanu. Qada qadu. Ghara gharu. Ulang tadi apa baca? Ghara gharu. Baqa baqu. Zaqa zaqu. Qatala qatalu.
barakah, baraku, sajadah, sajadu, zahabah, zahabu, rozaqah, rozaku, salahah, salahu, wajahidu, wasabiru, warabitu, wa ati'u, fasajadu, hajaru, fakidu, fala talumu, wa nasaru. Insyaallah, barakallahu fiik. Kasih menyeberang memang mic-nya ke sana. Nah, sekarang masalah sama dengan ya sebelumnya. Waw juga punya masalah. Sekarang tentang waw yang ditulis dengan waw kecil. Sama dengan ya. Sama dengan alif. Paham ini? Kasih ke sana. Paling ujung. Nah, perhatikan itu sekarang. Waw kecil. Hu. Perhatikan ha yang terakhir. Perhatikan bukunya. Mic-nya kasih lewat saya di tangan. Matanya tetap di buku. Perhatikan itu huruf ha yang terakhir. Ada apa setelahnya? Waw kecil. Ini yang mau beliau jelaskan. Bahwa kadang waw mat tentunya itu ditulis dengan waw kecil. Sama dengan huruf mat sebelumnya, alif juga demikian. Kadang ditulis dengan alif kecil dan juga ya juga demikian. Kadang ditulis dengan iya kecil. Adapun waw ini ceritanya sama dengan ya kecil. Dia itu ditulis di hak domir. Tahu hak domir tuh? Hak yang terletak di akhir. Sama dengan ya kecil. Hanya saja kalau ya kecil, hak domir sebelumnya harus dikasroh. Paham ini? Karena bersesuaian dengan ya. Adapun kalau waw kecil, syaratnya hak domir sebelumnya harus di apa? Di dhammah. Gampang gini. Kita baca. Hu. Ha. Hi. Iqra. Hu. Ha. Hi. Walahu. Ma'ahu. Yadahu. Wa razaqahu. Sadaqu. Wathaqahu. Wa khalaqahu. Junuduhu. Wa rasuluhu. Wa utubihi. Famathaluhu. Wa zahiruhu. Wa la yuthiqu. Wathaqahu. Turiduna. Ati'u. Wa ta'awanu. Yuti'una. Amanu. Salatuhu. Yumituna. Fakhalaqahu. Yujizuna. Atiqu. Wala yajiduna. Ya'idhuhu. Fashati'i. Mafatihahu. Nuhiha. Syakilatihi.
Masya Allah, barakallahu fikum. Terakhir, latihan, kita baca ya. Namun sebelum kita baca, kita lihat tambih dari beliau di bawah itu. Kata beliau, la yantakil qabla al-itqan. Kata beliau, la yantakil, jangan sampai seorang berpindah. Maksudnya dari latihan ini, qabla al-itqan, sebelum dia mutkin. Dan mutkin yang diinginkan di sini, membacanya dengan baik dan benar. Sesuai dengan makhraj, sifat, dan hukum bacaannya. Karena itqan itu banyak maknanya. Itqan bisa bermakna ya dalam hafalan, maka dikatakan hafalan yang mutkin itu hafalan yang kuat. Bisa juga dalam bacaan. Bacaan kalau dikatakan mutkin, ya, berarti bacaan itu sudah baik dan benar. Itu mutkin namanya juga. Kata beliau, la yantakil qabla al-itqan, jangan sampai seorang berpindah dari latihan ini ya, sebelum dia mutkin, membacanya dengan baik dan benar. Baik, kita baca. Tajawaza, yatajawazu, la tatajawazu. Nah, ini Masya Allah mudah ya. Karena kalau kita lihat ini wazan sebenarnya. Wazan sorfiyah. Ya. Tajawaza fi'il madhi, yatajawazu fi'il mudhari, la tatajawazu. Nah, ini fi'il apa? Nahi namanya. Fi'il mudhari yang majzum karena kemasukan la nahiya. Masya Allah. Man? Wah, berebut. Ayo. Ini kayaknya belum pernah. Kalau antum sudah, antum juga pernah saya lihat. Sudah. Ayo, bismillah. Baru kita beranjak. Tajawaza, yatajawazu, la tatajawazu. Tarakama, yatarakamu, la tatarakamu. Taqatala, yataqatalu, la tataqatalu. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu panjang. Tadi kita sudah bahas itu, alif tidak dianggap. La tataqatalu, lu, jangan lu. Panjang sekali. Lanjut, tadaraka. Tadaraka, yatadaraku, la tatadaraku. Tahamala, yatahamalu, la tatahamalu. Tashabaha, yatashabahu, la tatashabahu. Ma qaraba, la tuqaribu, yuqaribu. Ma syawara, la tushawiru, yushawiru. Ma ba'ada, la tuba'idu, yuba'idu. Ma fa'ala, la tufa'ilu, yufa'ilu. Ma hajara, la tuhajiru, yuhajiru. Ma qatala, la tuqatilu, yuqatilu. InsyaAllah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini insyaallah ta'ala. Besok baru kita baca imtihannya ya, ujiannya. Baru kita masuk
ke jilid yang ketiga insyaallah taala. Baik. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih walhamdulillahi rabbil alamin.